Beberapa temen juga ngasih masukan, wah yakin kamu mau ngasih nama Dewandaru lah, kenapa? Ternyata itu tuh buah yang keramat. Jadi di kepercayaan Jawa itu, jika di suatu malam kamu bertapa di bawah pohon Dewandaru dengan tangan mengadah ke atas, jika buah itu turun di tanganmu, maka kamu akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dan berkepanjangan. Berarti bagus. Kalau yang paling favorit apa, Mas? Aku koleksi paling banyak jazz, funk, bossa nova, soul. Kayak ini kan bossa nova. Ini juga Brazilian moods, meditation, jobim. Oke, perkenalkan, nama saya Lana. Saya salah satu founder dari Suara Dewandaru bersama kedua saudara saya. Background saya adalah sebenarnya dari musik. Saya produser musik. Saya juga disjoki dan tergabung di grup musik bernama Perontakan yang memainkan musik funky kota. Itu sedikit tentang saya. Oke, jadi Dewandaru itu semuanya serba kebetulan ya Mas. Kebetulan pandemi. Semuanya dimulai ketika 2019 akhir aku baru pindah di Cangkringan. Domisiliku pindah ke sini, yang sebelumnya aku tinggal di Jalan Kaliurang. Kemudian aku pindah ke sini, kemudian pandemi datang dan aku backgroundnya itu adalah sebenarnya dari kepepet Mas. intinya pada saat pandemi semua orang kan beralih profesi. Ketika aku yang biasanya banyak mendapatkan income dari performance, dari main, dari pertunjukan atau acara seni, tiba-tiba semuanya close dan kita harus ya mungkin banting setir untuk in order to survive pada waktu itu. Kemudian salah satunya adalah aku terinspirasi dari Jazz Kisah. Jazz Kisah itu adalah coffee shop di Jepang yang dia sebenarnya audiophile bar. Jadi bar atau coffee shop yang dia menyediakan musik jazz. Kemudian sangat eksklusif tempatnya dan istilahnya apa ya, kalau orang sekarang bilang tuh tempat humble. Orang bilang tempat humble. Jadi aku terinspirasi dari Jazz Kisah. Aku lihat di media sosial, aku lihat di internet, oh Jazz Kisah ini ada ya tempat seperti ini. Mereka yang menyediakan audiophile, kemudian menyajikan kopi yang sangat sederhana, kemudian mundur lagi karena aku main musik, aku senang musik. Aku mengumpulkan banyak alat-alat audiophile dan aku mengoleksi piringan hitam. Nah, dari inspirasi itu kenapa aku tidak mencoba membuat Jazz Kisah dalam format yang sesuai dengan daerahku di Cangkringan gitu. Yang mana adalah Jazz Kisah di Jepang itu rata-rata banyak dia di perkotaan, di Tokyo, di area yang padat penduduk. Tiba-tiba aku harus membawa konsep Jazz Kisah itu di sebuah desa. Nah, ini yang menjadi challenge pertama aku buka Dewandaru. Itu backgroundnya seperti itu sih. Sebenarnya semuanya sebenarnya impianku punya tempat seperti ini itu sudah lama, tapi karena ada desakan dari kepepet pandemi itu, akhirnya aku harus memulai ini. Dan aku benar-benar memulai independen sama keluargaku, sama ada satu temanku dulu. Pada awalnya dulu ya turntableku cuma satu, terus
turntable cuman langsung ke amplifier. Kemudian ya karena aku nge-DJ juga, aku jadi kepengen kan, kemudian aku beli mixer, kemudian aku beli turntable lagi, kemudian ya sampai upgrade ya sampai sekarang, bahkan set audionya pun bertumbuh gitu loh. Jadi sesuai dengan referensiku yang semakin nambah, oh ternyata yang lebih bagus yang kayak gini, yang ini, yang sesuai untuk ruangan ini, yang seperti ini, dan so on. Jadi memang bisa dibilang organik banget sih mas. Aku dari 2011 mas, awal-awal kuliah berarti aku kuliah 2010-2011 mulai ngoleksi. Kebanyakan belinya di mana? Kalau sekarang sih aku udah banyaknya di online sih tetapan. Kalau sekarang lebih sering di online. Terus kayak ada beberapa orang yang jual borongan gitu, beli buta gitu loh, nggak tahu judulnya apa, beli 100 keping gitu. Oh gitu, belinya jadi langsung 100 keping. Ada yang gitu, ada yang bener-bener aku milih satu-satu gitu. Kadang kalau baru ke Jakarta, ke Bandung, Surabaya gitu, aku pasti nyari toko atau loaan biasanya. Kalau yang harganya mas bagus loaan sih. Macam-macam, banyak, ada yang luar dan dalam negeri banyak. Kadang just tip, just tip Jepang gitu kan. Ada yang beberapa susah dicari, aku just tip. Suara Dewandaru itu aku belum aware tentang sensory experience, istilahnya sensory experience ya. Karena aku tuh suka musik satu, kemudian aku suka makan, suka minum. Kemudian ya aku ingin berbagi apa yang aku sukai ke orang yang mau datang ke sini. Dan ternyata orang yang datang ke sini itu pengalamannya macam-macam nih, ada yang langsung nyantol sama musiknya, ada yang langsung nyantol sama makanan dan minumannya, ada yang langsung nyantol sama vibe-nya, sama visualnya. Nah, kemudian aku banyak melakukan dialog sama bapakku, sama ayahku soal sensori itu. Jadi memang kenyamanan atau orang bikin betah itu nggak bisa datang dari satu aspek aja. Jadi ada aspek pendukung lainnya. Nah itu yang kemudian aku gali lagi sama teman-teman juga, sama saudara-saudaraku juga, bahwa oh kita untuk menjadi tempat yang bisa fulfill, bisa mengisi vibe itu secara komplit, ya kita harus bisa menyentuh beberapa indera itu, penglihatan, penciuman. Kayak begitu masuk di sini pasti kalian udah bau dupa dulu, itu pasti untuk beberapa orang udah langsung keganggu dengan itu, kesentil lah, ganggu dengan bau dupa. Kemudian ada penglihatan ya dengan alamnya, dengan tempat ini juga yang dibangun sedemikian rupa. Kemudian ketika mereka masuk sudah mendengar musik. Jadi memang aku pengen ngasih experience yang lengkap itu sih, sampai ke makanan dan bahkan tempat duduknya juga gitu. Kalau pakai kayu dikasih bantal, mereka ada kekayaan dari perabanya juga dan segala macam yang bahkan mungkin tidak aku persiapkan tapi ternyata kesentuh. Dewandaru itu awalnya aku pertamanya memang dari nama kok bagus ya. Sebenarnya tuh nama itu lahir karena aku punya pohon di sini, pohon buah Dewandaru. Buah Dewandaru tuh kayak apa ya? Seperti kayak tomat gitu, kayak tomat tapi dia dikotil, bijinya satu. Nah itu kalau di Wikipedia sebutannya Suriname cherry, dan ternyata itu kemudian aku gali lah itu Dewandaru itu apa sih. Dewandaru secara arti dan filosofinya, ternyata secara arti dia itu adalah suara yang datang dari kayangan. Kalau di cerita wayang, di cerita Jawa itu Dewandaru itu artinya suara yang datang dari kayangan. Kemudian beberapa teman juga
ngasih masukan, wah yakin kamu mau ngasih nama Dewan Daru lah, kenapa? Ternyata itu tuh buah yang keramat. Jadi di kepercayaan Jawa itu, jika di suatu malam kamu bertapa di bawah pohon Dewan Daru dengan tangan mengadah ke atas, jika buah itu turun di tanganmu, maka kamu akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dan berkepanjangan. Wah, berarti bagus. Ya udah, kemudian aku karena menggali itu ditaruhlah nama Suara di depan. Karena memang aku berangkatnya dari musik, dari audio dulu. Jadi memang supaya ke deliver message-nya Suara Dewan Daru. Aku baru sadar ketika pindah ke sini kita punya pohon Dewan Daru. Dan baru tahu kalau buahnya bisa dimakan. Nah, ini ada yang masih kecil. Dia kalau muda itu hijau. Nah, ini udah mateng. Udah copot. Ini buahnya. Tunjuk ke kamera, Mas. Ini udah matang. Udah matang. Bisa langsung dimakan. Manis, Mas. Manis, asam, agak ada kayak rasa paprika. Oh iya. Kayak tomat. Iya, kayak tomat. Kayak tomat. Cuman bijinya satu nih. Nah, ini yang buat tasbih nih, Mas. Nah. Wingit nih, Mas. Terus biar tumbuh. Nggak bisa. Biasanya kalau dia udah merah gitu, ibuku pasti panen. Udah merah diambil. Habis itu kalau dia dibikin kuli kan sebenarnya itu mengawetkan juga. Karena dimasak sama bareng gula kan. Itu mengawetkan juga. Kalau nyimpennya bener, kalau nggak nyimpennya bener ya jadi wine. Ke ferment loh. Fermentasi ya. Karena ada gulanya. Ini ada lagi. Ini baru nggak, ya udah lumayan berbuah sih yang atas-atas. Jadi awalnya tempat ini tuh sudah ada dari tahun 2000. Jadi ketika itu bapakku membeli properti tanah ini. Tanah ini dulunya adalah bekas penambangan pasir yang kemudian dikonservasi sama ayahku untuk menjadi lahan produktif lagi. Jadi dulu bapakku membeli tanah ini pada awalnya adalah untuk membuat pertanian organik. Singkat kata, bapakku berhenti bertani. Kemudian sekolah lagi, bapakku ambil S3 di ISI, penciptaan karya seni, dan mediumnya bambu. Nah, kemudian bapakku buatlah karya-karya bambu di properti ini, di tanah ini, yang itu bentuknya dari bambu hidup yang kemudian dibentuk menjadi instalasi atau bangunan ruang interaksi pertunjukan. Bisa untuk konser, bisa untuk workshop, bisa untuk apapun lah. Pokoknya intinya bentuknya ruang. Jadi bapakku emang tugasnya adalah integrated space design. Jadi desain tempat berintegrasi. Jadi ketika membangun atau membuat karya itu disesuaikan dengan alam dan lingkungannya. Cita-citanya bapakku untuk menjadikan ruang interaksi itu direspon pertama oleh anak-anaknya. Ya udah, ini jadi ruang interaksi. Kalau dari aku, dari musik, ya orang datang ke sini pertama juga gara-gara di sini memainkan musik juga, nggak cuman jualan makanan dan minuman lah, let's say. Gitu. Background story-nya kira-kira seperti itu. Rata-rata semuanya bangunan-bangunan yang kecil-kecil yang glamping itu dibangun juga waktu pandemi. Jadi memang kita pengen bikin semacam apa ya, sanctuary lah, semacam suaka. Suaka untuk orang-orang yang mau penat di kota, kemudian mereka mau ke sini menikmati ketenangan, kemudian mereka mau tinggal di sini, kita bisa provide lah. Ya tentunya mereka pasti kesentil di sisi musikalnya dulu kan. Sisi musikalnya dulu. Mereka, kalau yang Rara Sekar itu benar-benar nggak expect, karena dia datang ke sini waktu itu ya memang mau nongkrong, memang mau nongkrong di sini, pengen makan, minum dan segala macam, kemudian ngobrol sama kakakku.
tempat ini tempat apa, kemudian lihat di belakang ternyata ada concert hall, dan ternyata dia memang punya rencana untuk bikin konser perpisahan dia sebelum dia ke Amerika. Jadi kayak ujung dari turnya dia punya tur kecil di beberapa kota dan beberapa tempat, dan dia merasa tempat ini cocok untuk jadi konser perpisahannya dia sebelum pindah ke Amerika. Ya masuknya ya lagi-lagi ya dari musik Mas, dari kesukaan yang sama gitu. Di tahun ini rencananya kita akan yang nge-reach, kita yang akan reach beberapa musisi. Aku juga ada punya kayak beberapa nama yang ini bagus nih bikin konser di sini. Aku memang pengen bikin konser lagi, cuman memang kendala utama di sini itu kan cuaca kan unpredictable sekarang ya, dan mostly memang tempat yang fit untuk bikin konser memang di outdoor. Jadi aku baru merencanakan bikin konser di bulan Juni, mungkin line up-nya siapa belum tahu. Kalau dari minuman itu awalnya memang aku jualannya kopi dulu dari awal, karena ya apa ya, aku suka ngopi ngafe lah. Aku suka ngafe, kemudian aku merintis Dewandaru itu menggunakan sebuah mesin espresso kecil buatan Cina. Ya, aku beli itu, kemudian aku beli grinder murah-murah sama V60 sama Vietnam Dripper. Udah, aku mulai benar-benar dari sangat sederhana sekali. Kemudian kopi aku ambil dari roastery aja, karena aku juga nggak punya knowledge untuk ngerosting sendiri, atau wah udah untuk menekan HPP kita ngerosting sendiri. Wah nggak sih Mas, maksudnya aku akan berbagi itu sama yang sudah melakukan aja gitu. Kemudian aku mulai bikin kopi, belajar sendiri sebenarnya sama temanku. Waktu setup awal, temanku dulu namanya Surya, dia ex dari Starbucks, jadi dia punya knowledge tentang produk minuman itu dengan sangat baik, dan aku banyak belajar dari dia. Dulu dia barista di sini juga, dia bikin minuman di sini juga, jadi beberapa menu yang knowledge-nya basic knowledge seperti cappuccino, espresso dan segala macam banyak belajar dari dia juga sih, dan dia juga setup di kopi awal-awalnya itu. Kemudian berkembanglah Dewandaru, yang awalnya dulu aku nggak reservation only, tapi gara-gara ada temanku yang datang ke sini, kemudian dia bikin konten di TikTok dan FYP, kemudian orang semuanya ke sini, dan itu jujur kita overwhelmed, kita kewalahan, wah, dan jadi melelahkan untuk menjalaninya ketika semua orang ke sini dan kita terima, dan tamu yang lainnya juga jadi nggak nyaman karena terlalu ramai. Kemudian kita putuskan udah, ini kita harus berani untuk reservation only. Jadi ketika penuh ya sorry, kamu nggak bisa masuk, atau kamu kalau mau nunggu tinggal nomor telepon, nanti aku kontak. Itu kalaupun kamu mau. Memang pro kontra sih, banyak yang kemudian komplain. Jadi kalau di sini ada beberapa bintang 1 kayak gitu tuh aku udah ya udahlah. Ya karena memang nggak semua orang bisa memahami kenapa aku harus reservation only gitu loh. Maksudnya banyak yang harus diakomodir nih di sini, termasuk kenyamanan, termasuk kapasitas produksi juga. Dan semua coffee shop itu menggunakan susu kemasan. Nah, aku baru tahu juga ternyata di tetanggaku Mazarat Cheese ini dia beli susu segar di peternakan dekat sini. Nah, kenapa kita nggak pakai itu? Pasti harganya jauh lebih murah dong. Dari sisi ekonomi udah menarik ini. Kemudian aku belajar pasteurisasi sederhana, menggunakan double boiler panci, ditumpuk kasih air, dijaga suhunya nyampe di suhu 60 atau 70 sekian, aku matikan apinya, kemudian didinginkan, kemudian disaring, dan ternyata itu jadi ciri khas lagi.
Jadi aku punya uniqueness juga di rasa milk based coffee-nya gitu. Istilahnya ketika aku pakai, ya aku bullshit lah kalau aku ngomongin ke lokalitas, tapi aku tidak reach out dengan resource yang ada di sekitarku, ya itu akan menjadi uniqueness lagi. Jadi kerahnya sekarang udah canggih, jadi nggak ketemu tangan langsung, terus higienis, steril dia, pakai alat. Terus alatnya itu langsung ke penampungan nanti didinginkan. Nah, didinginkan biasanya kita beli yang udah didinginkan. Nah, yang didinginin itulah yang kemudian dipasteurisasi terus buat minuman di Dewandaru. Sekali ngambil biasanya 30 liter. Cuman memang biasanya 3 hari udah habis, 3 hari gitu udah habis. Yang penting kulkasnya harus dingin. Judul-judul minuman tuh paling yang di signature-nya kayak di mocktail, kemudian ada satu coffee mocktail juga namanya Luhon itu lagunya, aku ngambil judul lagunya dari siapa lu? Wah, itu judul lagu lah, Lujon tulisannya, Lujon. Terus beberapa nama kayak Dizzy Gillespie itu aku ngambil dari pemain trompet jazz Dizzy Gillespie, karena minumannya Fizzy, kemudian aku plesetin jadi Dizzy Gillespie. Jadi memang kayak aku banyak inspired dari judul-judul lagu sih. Nah, ada Amoroso, ada Corcovado, itu lagu Brazil, Bossa Nova, aku ambil dari itu. Dan nggak ada filosofi yang mendalam atau wah ini karena dia menggunakan bahan tropis kemudian aku mengambil Brazil, kejauhan. Intinya aku yang keluar di kepala apa, karena aku senang musik, ya yang keluar pasti kayak gitu. Ada nama minumannya Dewandaru. Dewandaru, yaitu yang dia cukup spesial karena seasonal. Si buahnya itu kan tidak sepanjang tahun berbuah. Jadi memang itu buah Dewandaru itu ketika sudah merah kita panen, sudah matang kita panen, kemudian dibikin semacam kuli, dicampur gula untuk dibikin kuli seperti selai gitu, cuman yang kasar. Signature-nya sini karena di sini lagi-lagi banyak tanaman kecombrang, kita bikin nasi ayam kecombrang, nasi rames ayam kecombrang sama nasi bakar ayam kecombrang. Memang ya pakai resource yang deket-deket semua mas, karena ya ada kepastian pasti di situ ya, ada kepastian tentang jumlah dan segala macam ya, karena kita nanam sendiri kecombrangnya. Jadi signature-nya itu, kalau yang best sellernya salah satunya kita ada rawon, karena emang fokusnya lebih ke Indonesian sih kalau untuk makan. Indonesian fusion, ada Chinese sedikit, sama ya untuk snack-snacknya standar sih mas, mendoan. Yang paling best seller, dan mendoannya kita memang agak strict untuk mendoan yang benar-benar mendo, yang lemes, bukan mendoan crispy. Mendoan Puerto Rican lah mas, Purwokerto. Nah ini bunga kecombrang nih, ini kuncupnya nanti dipotong, terus kelopaknya tuh kayak dicacah, habis itu dimasak bareng ayam. Sebenarnya ayam kecombrang tuh khas Bali sih, jadi sambal mata itu tuh biasanya pada pakai kecombrang. Terus kalau di Batak itu biasanya buat masak arsik, ikan arsik itu pasti pakai kecombrang. Dulu tanteku masak ayam kecombrang karena ada kecombrang tuh di sini, dibikin ayam kecombrang lah. Habis itu
aku punya memori itu terus bikin ayam kecombrang. Di sini banyak kecombrang. Dan ini termasuk yang udah gede pohonnya. Di belakang masih ada lagi. Pasti ngambil dari sini mas, combrang. Karena kecombrang ada yang dua warna, yang pink kayak gini sama yang merah. Nah, aromanya lebih kuat yang ini menurut kita sih. Kendalanya pasti di SDM. SDM itu kan tempat kita jauh, banyak teman-teman yang tinggalnya tidak dekat dengan sini. Pasti mereka butuh effort yang lebih. Kemudian yang paling banget terasa itu pasti cuaca. Cuaca itu kan berpengaruh pada orang yang mau datang ke sini dan orang yang mau bekerja di sini. Daya tahan kesehatan kehujanan itu kan lumayan mas. Kemudian di sini juga petirnya lumayan. Kalau hujan terus di sini karena dataran tinggi atau aku nggak tahu kenapa, memang mungkin dekat dengan Gunung Merapi juga, petirnya kita udah lumayan kenyang ganti perangkat modem internet itu ada 2-3 kali karena kesambar petir. Sambar petir. Dan ya kalau dibilang banyak banget sih mas kendalanya, terutama yang berkaitan dengan geografis. Cuman ya masalah itu solusinya hanyalah dikerjakan. Ya udah, jadi kita menganggap itu ya sebagai dinamika orang usaha aja sih gitu, bukan kendala. Ya kalau memang ada kendala ya berarti kita harus cari solusinya. Nggak tahu ya, in the future mungkin kalau cabang baru ya harus setempatnya gitu loh, karena nggak mudah untuk nginstal ya, istilahnya nginstal dari pikiran ke action ke tempat baru gitu kan. Kayak aku harus tinggal di situ dulu, aku harus tahu tempat ini. Karena ada faktor-faktor yang bahkan kita nggak bisa terjemahkan, nggak sreg ya sama tempatnya, nggak sreg dari apa itu kan kita nggak tahu. Makanya kalau untuk cabang kayaknya belum sih. Kalau yang rutin dari program musiknya tuh kita ada streaming yang nantinya di tahun ini aku pengen bikin community radio di mana teman-teman bisa mendistribusikan karya musiknya lewat radio ini juga, jadi platform lah. Kemudian sama Suarasa dari makanan dan minuman dan musik itu Suarasa itu program yang udah kita jalani selama setahun sama Mbak Sarah Diorita dari Loka Kitchen, kemudian sama tetanggaku Mas Zarat Cheese, artisan cheese maker. Kita bikin program Suarasa, kita menginisiasi Suarasa itu adalah yaitu kita mencoba bikin satu sesi makan, minum, dan mendengarkan musik secara bersamaan. Kemudian ada ruang dengar itu listening session. Kemungkinan akan kita adakan lagi di bulan Februari tahun ini. Formatnya mungkin akan sedikit bergeser, nanti akan kita kabari. Sama cita-citaku masih pengen bikin konser sih di sini di tahun ini. Kemungkinan kalau bisa bulan Juni, kemudian bapakku akan rilis buku di bulan Maret. Suara Dewandaru lokasinya di Desa Surodadi, Mukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Buka dari hari Selasa mulai jam 12 siang sampai jam 8 malam. Kalau dulu awal bukanya kita hanya di weekend, kita sekarang sudah bisa dikunjungi di weekday. Kenapa harus ke sini? Wah, kamu kalau pacaran harus ke sini, pasti jadian. Oh, kalau baru gebet, kamu ke sini pasti jadian. Insya Allah. Kalau kamu berantem,
kesini mungkin kita jadi antitesisnya. Kalau orang pacaran berantem ke Prambanan putus, kalau kesini bisa baikan. Intinya kalau kalau kamu ingin bawa binatang peliharaanmu untuk bisa dilepas jalan-jalan, itu kamu harus kesini. Kalau kamu pengen anakmu yang masih kecil untuk menikmati alam lagi, kamu harus kesini. Kalau kamu mau dengerin musik dan tanya-tanya dan pengen ngobrol tentang musik, kamu harus kesini. Banyak mas. Intinya kesini dulu, nanti kamu akan menemukan apa yang kamu suka dan apa yang kamu istilahnya apa ya, pertanyakan di hidup, kadang-kadang bisa terjawab di sini mas, karena kamu harus berinteraksi di sini. Jadi lo semua harus kesini. Gitu sih mas.